Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Haikal Seftian. Saya berasal dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir saya 055. Jadi di video ke 12 mungkin ya, di sini materinya mengenai konsep OOP atau Object Oriented Program. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa ini yang ada di sini. Yang pertama ada konsep Object Oriented Programming, yaitu mencakup kelas, objek, dan manfaat OOP. Lalu berikutnya ada kelas dan metode, yaitu membuat kelas dengan atribut, konstruktor, dan metode. Lanjut objek, yaitu membuat instance dan mengakses atribut atau metode. Lalu berikutnya ada organisasi kode, yaitu memisahkan file .hpp dan .cpp. Lalu yang terakhir ada inheritance, yaitu dasar pewarisan antar kelas. Jadi langsung saja untuk materinya. Yang pertama, konsep dasar Object Oriented Programming. Sebelum itu, jadi Object Oriented Programming atau OOP ini adalah paradigma pemrograman yang mengatur desain dari perangkat lunak di sekitar objek, alih-alih fungsi dan logika. Objek dapat berisi data dan kode. Nah, 4 pilar utama OOP adalah: yang pertama, enkapsulasi, yakni mekanisme untuk mengikat data dan kode yang mengoperasikannya ke dalam satu unit. Ini menyembunyikan detail implementasi dari pengguna objek, seringkali menggunakan akses specifier seperti private untuk atribut dan public untuk metode. Yang kedua adalah abstraksi, yakni menyembunyikan detail implementasi yang kompleks dan hanya menampilkan fungsionalitas penting kepada pengguna. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan cara pengguna berinteraksi dengan objek. Yang ketiga adalah pewarisan atau inheritance, yakni memungkinkan kelas baru, kelas turunan atau derived class untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada, kelas induk atau base class. Ini mempromosikan penggunaan kembali kode atau kode reusability. Dan yang keempat adalah polimorfisme, yakni kemampuan untuk menyajikan antarmuka yang sama untuk berbagai bentuk data atau tipe. Ini berarti metode dapat melakukan hal yang berbeda tergantung pada objek yang memanggilnya. Lanjut, contoh implementasi kelas, objek, dan pewarisan C++. Kita akan membuat 2 kelas, hewan sebagai kelas induk dan kucing sebagai kelas turunan. Yang pertama, kelas dan inheritance, pemisahan kode. File header hewan.hpp. File ini berisi deklarasi kelas, atribut, konstruktor, dan metode. Dan ini dia programnya. Kelas induk, kelas hewan, public, ini atribut public untuk contoh, ini idealnya private. Standard string nama, integer usia, dan ini konstruktor dengan parameter hewan, standard string, and integer u. Untuk metodenya void bersuara konstan, dan destruktor opsional, tetapi ini adalah praktik yang baik. Lanjut, kelas turunan yang mewarisi dari hewan, yakni kelas kucing, public hewan. Publiknya standar string ras. Untuk konstruktor untuk kucing, ini memanggil konstruktor hewan.
kucing standar string n, integer u standar string r. Untuk metode baru khusus kucing, void info kucing constant. Untuk ini overriding metode dari kelas induk polimorfisme, void bersuara konstan, and if hewan underscore hpp. Nah, untuk file source-nya hewan.cpp. File ini berisi definisi atau implementasi dari konstruktor dan metode yang telah dideklarasikan di file.hpp. Nah, ini dia. Ini implementasi kelas hewan, definisi konstruktor hewan, hewan standar string and integer u, nama, usia, standar code, objek hewan bernama dibuat. Lalu void hewan bersuara, standar code nama mengeluarkan suara. Lanjut definisi destruktor hewan, standar code objek hewan bernama, nama dihancurkan. Implementasi kelas kucing, definisi konstruktor kucing, menginisialisasi kucing dan juga memanggil konstruktor kelas induk. Kucing standar string, integer standar string, hewan nu, ras r, memanggil konstruktor hewan, standar code objek kucing dibuat, ras dengan ras. Definisi metode info kucing, void kucing info kucing konstan, standar code nama adalah kucing berumur usia, tahun dari ras. Lalu overriding metode bersuara kucing, void kucing bersuara konstan, standar code nama berbunyi meong-meong. Lalu definisi destruktor kucing, standar code objek kucing bernama, nama dihancurkan. Dan ini file main-nya, main cpp. File ini berisi pembuatan objek dan akses metode atau atribut. Nah, ini untuk programnya seperti ini. Ini integer main, standar code, pembuatan objek kelas induk. Yang pertama ini pembuatan objek dari kelas induk, hewannya anjing. Lalu yang kedua, akses atribut standar code, nama hewan dan anjing nama, usia anjing usia. Yang ketiga, akses metode anjing bersuara, standar code, pembuatan objek kelas turunan, pembuatan objek dari kelas turunan kucing kitty, Molly 2 Persia. Lalu akses atribut yang diwarisi, nama, usia. Lalu akses atribut milik sendiri, akses metode yang di override, dan juga akses metode baru. Dan yang terakhir adalah objek akan dihancurkan. Dan ini dia untuk outputnya berupa seperti ini. Pembuatan objek kelas induk, objek hewan bernama Rex dibuat, nama hewan Rex, usia 5, Rex mengeluarkan suara. Untuk pembuatan objek kelas turunan, objek hewan bernama Molly dibuat, objek kucing dibuat, ras Persia, nama kucing Molly, usia 2, ras kucing Persia. Molly berbunyi meong-meong. Molly adalah kucing berumur 2 tahun dari ras Persia. Akhir program, objek kucing bernama Molly dihancurkan, objek hewan bernama Molly dihancurkan, objek hewan bernama Rex dihancurkan. Nah, jadi dalam contoh di atas, kelasnya adalah hewan dan kucing. Untuk atribut yaitu nama, usia diwarisi oleh kucing dan juga ras. Untuk konstruktornya digunakan untuk menginisialisasi atribut, yakni hewan n, u dan kucing n, u. Untuk metode yakni bersuara dan info kucing. Untuk pewarisannya yakni kucing mewarisi properti dan perilaku hewan. Untuk objek anjing dan kitty adalah objek yang dibuat dari kelas masing-masing. Jadi mungkin itu saja untuk video
ke-12 ya, ke-12 window-nya itu jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup ya dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.